Hematuria atau kencing berdarah adalah darah di dalam kencing kita. Dibagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah hematuria makroskopik, yaitu yang terlihat oleh mata kita. Jadi saat kita melihat kencing kita memang berwarna merah. Atau hematuria mikroskopik yang oleh mata kita tidak kelihatan, tetapi saat diperiksa di laboratorium ternyata ada sel-sel darah merah yang meningkat di kencing kita. Penyebab kencing berdarah ini juga sangat-sangat bervariasi, mulai dari yang infeksi, kemudian ada batu mungkin di saluran kemih, atau mungkin ada tumor di saluran kemih, bisa karena trauma seperti terjatuh atau kecelakaan misalnya juga bisa membuat berdarah. Tetapi yang juga harus diingat bahwa ada obat-obatan tertentu juga yang bisa menyebabkan kencing kita jadi merah seperti pengencer darah, dan juga ada kondisi-kondisi di mana ada kelainan-kelainan darah seperti keadaan trombosit yang menurun, itu juga bisa menyebabkan kencing kita berdarah. Gejala-gejala kencing berdarah ya tentunya yang kalau misalnya dia hematuria makroskopik, kita bisa lihat betul bahwa dia memang merah gitu ya. Ada yang kencing berdarahnya itu di awal, jadi begitu aliran kencingnya mulai itu merah kemudian jernih kembali. Ada yang sepanjang kencing itu merah terus, ada yang merahnya itu setelah kencingnya itu mau habis baru kemudian muncul merah. Ini akan membantu kita para dokter untuk melihat kira-kira apa penyebabnya dan lokasi penyebab. Selain itu juga bisa diikuti oleh gejala-gejala lain, misalnya nyeri pinggang, kemudian nyeri di perut bawah, kemudian juga bisa disertai dengan nyeri saat berkemih atau demam ya kalau kasusnya infeksi. Dan kalau misalnya memang penyebabnya karena kelainan di dalam darahnya, misalnya trombositnya atau zat-zat pembekuan darahnya yang menurun, itu kita bisa lihat tanda-tanda perdarahan di tempat lain. Sebenarnya kalau kita sudah jumpai bahwa kencing kita berdarah atau merah, pesan saya adalah segeralah mencari pertolongan karena kita harus segera mencari tahu sebenarnya penyebabnya apa. Kalau dibiarkan terus, tentunya yang paling dikhawatirkan adalah kadar hemoglobin atau Hb kita akan menurun ya, karena keluar terus dalam bentuk darah di dalam kencing. Kalau sudah begitu juga kadang-kadang bisa mempengaruhi kalau terus dibiarkan darahnya cukup banyak yang keluar, Hb-nya turun terus, itu juga bisa mempengaruhi, biasanya kondisinya akan menurun, kemudian tensinya juga ikut menurun, nadinya cepat, bahkan sampai kehilangan kesadaran. Jadi pesan saya segeralah untuk berobat kalau mendapati bahwa kencingnya merah. Komplikasi yang bisa terjadi sesuai dengan penyebabnya tentunya tadi disebutkan bahwa penyebabnya adalah infeksi. Tentunya komplikasi infeksi bisa menyebar ke saluran kemih bagian atas sampai masuk ke aliran darah. Kemudian batu juga kalau komplikasinya bisa menyebabkan sumbatan pada aliran kencing yang mengalir dari ginjal yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Tumor tentunya kita semua sudah tahu bahwa tumor itu kalau dibiarkan ya tentunya ada potensi untuk penyebaran dan menyerang ke organ-organ lain. Selain itu juga tadi kadar hemoglobin kita bisa turun, bahkan juga tanda vital kita juga bisa ikut menurun karena terlalu banyak darah yang keluar di dalam urin. Terapi untuk kencing berdarah tentunya tergantung dari penyebabnya, apakah itu infeksi, batu, atau tumor, atau mungkin sedang minum obat-obat pengencer darah, atau masalah kelainan di darah atau jenis-jenis sel darah di dalam badan kita ya. Jadi kita harus sesuaikan pengobatannya sesuai apa yang menjadi penyebab dari kencing berdarah ini. Makanya sangat penting untuk mencari pertolongan agar segera bisa dinilai apa sih yang menyebabkan kencing saya berdarah. Pencegahan dari kencing berdarah tentunya adalah pencegahan dari berbagai penyebab tersebut ya. Pencegahan infeksi adalah minum yang cukup, tidak menahan kencing, kemudian juga membersihkan. Setelah berkemih harus betul menjaga agar area kelamin kita tidak lembab ya dengan memakai pakaian dalam yang menyerap keringat tentunya. Kemudian untuk batu, untuk diet dan minum juga harus cukup ya. Dan makanan-makanan yang berpotensi untuk membuat batu saluran kemih seperti mungkin yang mengandung asam urat tinggi kita harus kurangi, mengandung kalsium yang terlalu tinggi juga kita harus kurangi. Tumor kita berhubungan dengan masalah genetik, sedangkan kalau untuk
Nah, untuk obat-obat pengencer darah mungkin harus segera dikonsultasikan karena sepertinya kan obat-obat pengencer darah itu tentunya diberikan karena memang ada indikasi dan penting untuk pasien tersebut. Sehingga kalau memang dengan obat-obat tersebut muncul darah dalam urin, segera berkonsultasi dan kita akan duduk bersama antara dokter kan yang memberi dan kami yang dokter untuk saluran kemih untuk menilai apakah obat pengencer darah ini dapat diteruskan atau dapat di stop atau bahkan diganti. Demikian penjelasan saya tentang hematuria atau adanya darah dalam urin. Saya Profesor Dr. Harina Erlianti Raharjo, spesialis urologi. Sampai jumpa pada episode berikutnya.